أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berada dalam keadaan berpuasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan serta mampu untuk mengisi dengan berbagai kebaikan. Salah satunya adalah dengan menambah ilmu kita, menambah ma'rifah kita yang mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain menambah kualitas daripada ibadah puasa kita. Pemirsa Safina Online yang saya muliakan, tanggal 10 Ramadan adalah hari wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak mungkin yang ditulis oleh sejarah tentang keutamaan Sayyidah Khadijah sebelum beliau menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika beliau menjadi pilihan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendampingi beliau, khususnya di awal-awal dakwah, maka tentu beliau adalah seorang wanita yang punya banyak keutamaan, punya banyak kemuliaan, punya berbagai karakter-karakter mulia. Kita berusaha untuk mengingatkan diri kita akan kemuliaan dan kebesaran beliau. Paling tidak dalam bacaan yang terbatas dari berbagai riwayat, dari berbagai catatan sejarah, kita akan menemukan keutamaan-keutamaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihassalam yang bisa disimpulkan dalam 3 atau 4 poin utama. 3 atau 4 poin karakter mulia. Yang pertama, beliau adalah seorang wanita yang punya pengetahuan yang luas. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki kecerdasan. Tidak banyak saat itu di kalangan jahiliyah yang memiliki kecerdasan, memiliki sebuah pemikiran yang sempurna. Apalagi di kalangan kaum wanita. Di saat kaum wanita disingkirkan dari kehidupan, di saat kaum wanita berada pada tingkatan tidak hanya mungkin kedua, tetapi bahkan mungkin di bawahnya. Bahkan tidak punya hak hidup saat itu. Seperti digambarkan oleh Al-Quran, bahwa banyak pria, banyak ayah yang malu ketika mendapatkan karunia seorang anak perempuan. Sehingga dia harus kemudian membunuhnya atau menguburkannya hidup-hidup. Tetapi di kalangan mereka, di antara wanita-wanita itu,
Tiba-tiba ada seorang perempuan yang sangat mulia, yang punya kecerdasan, sehingga dia siap untuk menerima pinangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu selain bahwa Nabi Muhammad dikenal sebagai keluarga mulia di kalangan masyarakat Arab saat itu, bahkan sebelum beliau diutus jadi nabi, pamannya dan juga kakeknya adalah pemegang kunci Ka'bah. Karena itu ketika Sayyidina Abu Thalib yang juga diperingati hari wafatnya beberapa hari yang lalu, yakni pada tanggal 7 Ramadan, sebagai bangsawan saat itu datang untuk melamar Sayyidah Khadijah untuk keponakannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Sayyidah Khadijah menerima pinangan itu. Yang pertama karena Rasulullah adalah dari keluarga yang mulia, keluarga yang terpandang di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Dan yang kedua adalah pasti dikenal oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah adalah seorang yang amin, seorang yang terpercaya. Dikenal di kalangan masyarakat bahkan jahiliyah saat itu, bahwa Rasulullah adalah seorang pribadi yang terpercaya, sehingga ketika Khadijah memberikan berbagai dagangan kepada Rasulullah untuk kemudian Rasulullah jual dagangan-dagangan, Sayyidah Khadijah menaruh kepercayaan yang sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah dikenal sebagai amin, terpercaya itu, sehingga banyak masyarakat yang menitipkan barang-barang berharganya, menitipkan amanah-amanah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat menjaga amanah. Beliau adalah dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga titipan-titipan orang kepada beliau. Dan pada saat yang sama kita juga membaca dalam sejarah betapa di saat ada perselisihan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, mereka semua rela, mereka semua senang, mereka semua merasa legowo ketika yang terpilih untuk meletakkan Hajar Aswad itu adalah tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kepiawaian Rasulullah, dengan kemaha bijaksanaan Rasulullah, beliau juga melakukan peletakan Hajar Aswad tidak hanya dengan tangan mulia beliau. Beliau ajak semua suku, semua penguasa dan elit klan saat itu untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad yang diletakkan di atas sorbannya dan diangkat bersama-sama, dan baru Rasulullah meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya. Maka apa dari kesaksian atau berbagai keutamaan inilah disaksikan oleh Khadijah Ummul Mukminin, sehingga beliau rela, siap menerima pinangan Rasulullah yang saat itu dihantar oleh paman tercinta beliau, paman yang sejak kecil beliau berada dalam asuhannya, paman yang juga berjuang bersama Rasulullah, atau paling tidak menyelamatkan nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya. Dan itu penerimaan Sayyidah Khadijah terhadap pinangan Rasulullah
menunjukkan betapa beliau adalah seorang wanita mulia, menunjukkan betapa beliau adalah seorang yang punya kecerdasan sehingga mampu untuk memilih seorang laki-laki yang bersifat mulia untuk dirinya, apalagi tidak didukung dengan harta. Rasulullah saat itu tidak memiliki harta, dan Khadijah tentu sebagai seorang saudagar telah diinginkan oleh banyak pemuda, banyak orang yang menginginkan untuk mempersunting Khadijah sebagai istrinya. Tapi Khadijah tidak memilih yang lain. Khadijah memilih Rasulullah karena Rasulullah adalah seorang pria mulia, seorang pribadi mulia, seorang yang punya berbagai keutamaan akhlak, kejujuran, amanah, kecerdasan, dan juga berbagai sifat mulia lainnya. Maka kesimpulan pertama yang bisa kita pahami bahwa Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita mulia ketika menaruhkan pilihannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siap untuk dipersunting untuk menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yang juga menunjukkan akan kecerdasan Sayyidah Khadijah alaihassalam adalah ketika beliau menerima ajakan Rasulullah, menerima dakwah Rasulullah di awal-awal beliau menerima wahyu. Orang pertama yang menerima dan meyakini dan beriman dengan Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah, dan dilanjutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib yang saat itu juga menjadi anak angkat Rasulullah, menjadi anak didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemilihan untuk menerima dakwah khususnya di awal-awal adalah bukan sesuatu yang mudah. Itu butuh kepada sebuah kecerdasan, butuh kepada sebuah pemikiran, dan tentu sangat beda kualitas keimanan mereka yang beriman di awal-awal dengan mereka yang sangat terlambat untuk beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri menyebutkan laisu sawa, tidak sama, ya, mereka yang masuk Islam, yang beriman qabla al-fath dan ba'da al-fath, sebelum adanya penaklukan kota Mekah, sebelum di mana Rasulullah punya kekuatan dengan Rasulullah sudah punya kekuatan. Tidak sama mereka yang berinfak di saat Rasulullah dalam kesulitan ataupun Rasulullah berada dalam kekuasaan. Di sini juga menunjukkan betapa Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita mulia sehingga beliau langsung bergabung dan menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sifat mulia daripada Sayyidah Khadijah alaihassalam adalah bahwa dia sebagai seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Seorang wanita mulia yang tidak sama dengan banyak wanita saat itu. Beliau adalah yang selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kepribadiannya dan kehormatan dirinya. Karena itulah dipersunting oleh Rasulullah untuk menjadi istrinya. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim ayat 12, bahwa Sayyidah Maryam sebagai wanita teladan, salah satu daripada kemuliaan beliau adalah allati ahsanat farjaha, adalah wanita yang menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan dirinya.
Kalau Sayyidah Maryam disebutkan sebagai teladan, maka di dalam ayat Al-Quran, maka di dalam hadis disebutkan bahwa teladan itu tidak hanya Sayyidah Maryam dan tidak hanya Asiyah istri Fir'aun yang disebutkan dalam ayat 11 pada surat At-Tahrim, tetapi ada dua wanita mulia lainnya, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi wassalam. Dan dalam hadis itu disebutkan bahwa yang paling mulia di antara yang empat adalah Sayyidah Fatimah. Maka tentu yang dimiliki sifat mulia oleh Sayyidah Maryam juga dimiliki oleh Sayyidah Khadijah alaihassalam. Sifat yang ketiga, kemuliaan yang ketiga yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah adalah bahwa beliau seorang yang selalu berkorban untuk kebaikan. Beliau adalah punya jiwa pengorbanan, mengorbankan segala apa yang beliau miliki dalam rangka membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah catatan sejarah disebutkan bahwa setelah Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah, al-baitu baituk wa ana jariyatuk. Rumah ini adalah rumahmu wahai Rasulullah. Rumah ini adalah rumahmu wahai suamiku, dan aku adalah budakmu. Ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Ditambah bahwa sejarah juga mencatat bahwa bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu diangkat menjadi nabi, di saat beliau beribadah dan berkhalwat di Gua Hira, Sayyidah Khadijah adalah berjuang membawa makanan dari rumahnya, yaitu sebelah Masjidil Haram menuju Gua Hira. Mereka yang pernah umrah atau haji berkunjung ke Gua Hira akan mengetahui betapa perjuangan Sayyidah Khadijah alaihassalam membawa makanan setiap beberapa hari sekali untuk suami tercintanya Rasulullah. Tidak mudah tentu saat itu dalam kondisi tanah gersang, mungkin panas atau dingin, dan juga harus menaiki gunung yang sangat terjal dan memasuki gua yang dikenal dengan Gua Hira. Itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang yang memang punya jiwa pengorbanan, jiwa berkorban, jiwa untuk berjuang, membela suaminya, dan kemudian membela dakwah Islam. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, Khadijah adalah orang yang utama dan pertama membela dakwah Nabi dengan harta dan jiwanya. Saat Rasulullah dan semua keluarga dari Quraisy saat itu, ya, khususnya yang sudah beriman, dikucilkan, disyi'ib Abi Thalib, diboikot, tidak boleh siapapun berdagang dengan mereka, menjual sesuatu dengan mereka, maka Sayyidah Khadijah juga adalah termasuk yang bersama Rasulullah dalam kesusahan, dalam kelaparan. Terus itu dilakukan oleh Sayyidah Khadijah hingga habis semua hartanya membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Rasulullah sangat memuliakan Sayyidah Khadijah, mengingat-ingat kebaikan Sayyidah Khadijah hingga setelah beliau wafat. Beliau selalu mengingat teman-teman Khadijah ketika beliau menyembelih kurban, maka terlebih dahulu teman-teman Khadijah mendapatkan bagiannya dalam rangka Rasulullah selalu mengenang Sayyidah Khadijah. Tetapi di saat
Beliau akan wafat meninggalkan dunia ini. Beliau tidak berani untuk meminta kepada Rasulullah. Saat itu beliau melalui putrinya Sayyidah Fatimah meminta untuk Sayyidah Fatimah menyampaikan kepada ayahnya bahwa ada satu permintaan terakhirnya, yaitu dia dikafani dengan sorban atau baju Rasulullah yang biasa digunakan untuk sholat. Dan ini adalah sifat yang selanjutnya yang juga adalah sangat penting untuk pelajaran diri kita. Bagaimana walaupun dia telah berjuang, walaupun dia telah mengamalkan berbagai kebaikan, ketaatan bersama Rasulullah dengan harta, jiwa, dan berbagai apa yang dia miliki, tapi tetap dia merasa bahwa dirinya adalah kurang, tetap merasa bahwa dirinya berada dalam ketakutan, tetap merasa bahwa dirinya belum tentu selamat dari azab kubur. Karena itu dia ingin untuk bertawassul, bertabarruk dengan baju atau sorban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia selamat dari azab kubur. Sesuatu yang sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri kita sehingga tidak terjadi kesombongan pada diri kita, sehingga kita selalu merasa bergantung kepada Allah dan rahmatnya dan tidak membanggakan amal kita, tidak mengandalkan amal kita, tidak juga kemudian membanggakan apa yang telah kita perbuat, baik untuk sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa sifat mulia ini mampu untuk kita tanamkan dalam diri kita, mampu untuk kemudian menghiasi kehidupan keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.